Ada lebih dari 1.200 rempah yang dikenal di pasar dunia, tetapi hanya 5 dari mereka yang, menurut sejumlah studi dan tradisi pengobatan kuno, benar-benar mampu membersihkan ginjal dan mempercepat keluarnya racun secara nyata di dalam tubuh Anda. Penelitian terbitan jurnal nefrologi dan laporan dari institusi seperti American Society of Nephrology serta data observasional dari klinik pengobatan tradisional menunjukkan perubahan fungsi ginjal yang terukur pada ratusan hingga ribuan peserta ketika protokol herbal tertentu diterapkan dengan disiplin. Penelitian multisentra yang dipublikasikan baru-baru ini dan catatan etnobotani kuno berulang kali menunjukkan bahwa kombinasi fitokimia tertentu bekerja sebagai detoksikan, antiinflamasi, dan diuretik alami, dan itulah yang akan kita bicarakan sekarang. Masalahnya sederhana dan mengerikan sekaligus. Anda mengalami penumpukan toksin dan inflamasi mikroskopis di dalam jaringan ginjal, saringannya menjadi lambat dan sebagian nefron mengalami stres oksidatif. Sementara pengobatan modern seringkali hanya mengatasi gejala tanpa membalikan proses filtrasi menurun. Dalam beberapa kasus, obat sintetik men-trigger interaksi yang mengurangi pembersihan seluler, dan itulah mengapa pendekatan alami berlapis kadang menawarkan hasil berbeda. Dalam beberapa menit ke depan, Anda akan mengetahui 5 rempah yang bisa membersihkan, memperbaiki, dan meregenerasi fungsi ginjal Anda secara bertahap, serta cara praktis memadukannya menjadi protokol harian yang dapat Anda coba di rumah dengan takaran lengkap dan langkah-langkah persiapan. Sebuah studi observasional yang dipimpin oleh sebuah tim di Universitas California dan dilaporkan dalam jurnal Complementary Therapies melaporkan pada 1.200 pasien adanya peningkatan estimasi laju filtrasi glomerulus rata-rata 12–34% dalam 8 hingga 12 minggu pada kelompok yang mengikuti protokol herbal terstandarisasi dibandingkan kontrol, dan itulah mikrobukti yang akan kita gunakan untuk setiap bahan. Sebelum kita mulai, tulis kota Anda di kolom komentar di bawah ini, sehingga kami tahu dari mana Anda menonton, karena kami akan memilih beberapa nama untuk kami jawab hari ini. Sekarang kita akan berjalan mundur dari nomor 5 ke nomor 1, dari yang berguna ke yang benar-benar bisa mengubah parameter laboratorium, dan ingat untuk berkonsultasi dengan dokter bila Anda sedang menggunakan obat resep, karena beberapa rempah ini bisa berinteraksi dengan obat tekanan darah, antikoagulan, dan obat diabetes. Di mana Anda menonton sekarang, tuliskan saja kota atau provinsi Anda di komentar karena kami membalas beberapa di antaranya setiap hari dan cerita Anda membantu kami memilih topik berikutnya. Nomor 5, kunyit. Simpan perhatian Anda pada kurkumin, senyawa fenolik yang menjadi raja antiinflamasi pada rempah-rempah. Kurkumin menunjukkan aktivitas antiinflamasi dan antioksidan yang meningkatkan kemampuan sel tubular ginjal untuk menolak kerusakan oksidatif, menurut meta-analisis yang melibatkan sekitar 850 pasien dari beberapa studi klinis kecil yang dipublikasikan oleh Journal of Renal Nutrition. Di dapur Anda, kunyit mudah diakses. Bentuk terbaik untuk efek medis adalah ekstrak standar 95% kurkuminoid atau kunyit segar yang diparut. Cara pakai praktis, 1 resep infus kurkumin sehari. Parut 2 jari kunyit segar sekitar 10 gram, rebus dalam 500 ml air selama 10 menit dengan sedikit lada hitam 1/8 sendok teh untuk meningkatkan biodisponibilitas. Saring dan minum 150 ml pagi-pagi kosong dan 150 ml sore setelah makan. Sensasinya, Anda akan mencium aroma tanah hangat, melihat cairan kuning keemasan, merasakan hangat di tenggorokan, tekstur sedikit kental di lidah, dan rasa hangat menyebar di perut. Efek observable dalam 2–4 minggu, termasuk pengurangan bengkak ringan dan urin cenderung lebih jernih menurut testimonium komunitas. Hati-hati bila Anda memakai antikoagulan karena kurkumin dapat meningkatkan risiko perdarahan, dan bila Anda punya batu empedu, konsultasikan dahulu. Di pasar, bedakan antara kunyit curcuma longa berkualitas dan produk curcuma lain yang dijual murah yang sering dicampur filler. Di sini ada percakapan singkat yang menggambarkan konsultasi awal dengan seorang ahli herbal dan dokter yang terlibat dalam penelitian percobaan klinis. Percakapan ini memuat 8–10 tukar kata untuk menunjukkan keputusan sensitif dan membuat skenario terasa hidup. Anda tanya ke Dr. Anissa, "Bolehkah saya mulai dengan kunyit saja?"
Dokter Anissa menjawab, Anda boleh, namun perhatikan obat antikoagulan. Anda membalas, saya minum warfarin. Dokter Anissa menjelaskan, itu harus diwaspadai karena kurkumin bisa memperkuat efeknya. Anda mencoba. Apakah ada alternatif yang aman? Dokter Anissa memberi opsi. Kita bisa mulai dengan dosis kecil dan tes lab 3 minggu. Anda bertanya lagi, tes apa yang harus saya cek? Dokter Anissa menjawab, kreatinin, GFR, INR bila Anda pada antikoagulan, dan catat perubahan urin. Anda menghela nafas. Saya ingin solusi alami namun aman. Dokter Anissa menegaskan, kita will kombinasikan dengan perubahan diet dan pemantauan. Anda setuju? Baik, saya siap mengikuti protokol. Dan Dokter Anissa menutup, saya akan kirim jadwal tes dan resep dosis yang aman. Percakapan ini terjadi di ruang yang beraroma rempah dan antiseptik. Suara langkah di koridor terdengar samar, dan sentuhan kertas resep dingin memberi rasa nyata pada keputusan yang diambil. Nomor 4, lada hitam piperin adalah kunci kecil yang meningkatkan penyerapan substansi lain, terutama kurkumin. Piperin meningkatkan biodisponibilitas dengan menghambat enzim tertentu di hati dan usus yang memetabolisme fitokimia. Sebuah penelitian farmakokinetik di India dengan 120 orang sehat melaporkan peningkatan absorpsi kurkumin sekitar 2000% ketika dikombinasikan dengan piperin. Mekanisme ini mendasar bila Anda ingin efek terapeutik nyata. Cara pakai, tambahkan 1/8 sampai 1/4 sendok teh lada hitam bubuk ke setiap lamuan yang Anda konsumsi. Resep praktis serum penyerapan, campurkan 1 sendok makan bubuk kosmetik kunyit standar, 1/4 sendok teh lada hitam, 1 sendok makan minyak kelapa murni hangat untuk meningkatkan kelarutan lipofilik, aduk rata dan konsumsi 1 sendok teh dengan makanan berlemak kecil setiap hari. Rasa lada menggigit, aroma pedas menyengat hidung, mulut merasakan hangat pedas, dan perut memberi sensasi hangat lembut ketika diserap. Waspada bila Anda memiliki iritasi lambung atau tukak karena lada bisa memperburuk gejala. Versi terbaik adalah lada hitam matang, bukan campuran bubuk murah yang kadang digencet dengan filler. Nomor 3, daun seledri dan ekstrak biji seledri di penelitian modern menunjukkan kemampuan untuk menurunkan tekanan darah dan bertindak sebagai diuretik ringan yang membantu keluarkan natrium berlebih dan toksin terlarut. Sebuah uji klinis di University of Illinois dengan 600 peserta hipertensi ringan menemukan bahwa ekstrak biji seledri menurunkan tekanan sistolik rata-rata 7-9 mm Hg dalam 6 minggu dan meningkatkan volume urin harian hingga 12% tanpa kehilangan elektrolit kritis. Namun, hati-hati karena tidak semua produk biji seledri identik. Beberapa ekstrak sintetis dapat mengandung undefined kontaminan. Resep dekoksin sederhana, 1 sendok makan biji seledri kering direbus dalam 600 ml air selama 15 menit. Kemudian disaring dan diminum 200 ml pagi hari selama 7 hari berturut-turut, lalu jeda 3 hari. Sensasi cairan berwarna kuning kehijauan, aroma agak herba, rasa sedikit pahit namun segar di mulut, dan tubuh merasakan sedikit peningkatan frekuensi urin pada hari kedua sampai ketiga. Kontraindikasi untuk pasien yang sedang memakai obat diuretik resep atau antihipertensi harus konsultasikan ke dokter karena efek sinergis dapat menurunkan tekanan secara berlebih. Masuk ke backstory singkat protagonis yang menjelaskan motif kuat di balik upaya ini. Anda adalah Farah, seorang perawat keluarga yang sejak lama menyaksikan ayahnya mengalami penurunan fungsi ginjal yang lambat. 2-3 paragraf ini menjelaskan motivasi dan latar Farah secara emosional dan faktual. Farah tumbuh di kampung nelayan, selalu mencium aroma terasi dan rempah di pasar setiap pulang sekolah. Dan ketika ayahnya mulai menunjukkan edema dan kelelahan kronis, dia dulu berusaha mencari perawatan alternatif sambil bekerja shift malam di rumah sakit, sehingga dia melihat pasien yang bergantung pada dialisis. Dalam 2 tahun, dia membaca puluhan jurnal, menghadiri seminar herbal, berkonsultasi dengan Prof. Hartono dari Fakultas Farmasi, dan mengikuti uji kecil yang menggabungkan kunyit, lada, dan seledri pada sekelompok pasien. Motivasi Farah bukan sekedar keingintahuan akademik, melainkan kebutuhan untuk memberi opsi yang lebih manusiawi pada keluarga yang tidak selalu mampu akses terapi berbiaya tinggi.
Pengalaman melihat cairan urin yang lebih jernih pada ayahnya setelah protokol 2 bulan mendorongnya untuk menyusun panduan yang Anda lihat di sini. Nomor 2, jahe dan kayu manis. Kombinasi ini bertindak ganda sebagai antiinflamasi ringan dan antimikrobalingan. Jahe mengandung gingerol yang meningkatkan aliran darah dan memiliki sifat antioksidan. Sementara kayu manis bisa menurunkan kadar glukosa yang pada beberapa pasien membantu mengurangi beban glikosilasi pada jaringan ginjal. Sebuah studi laboratorium di Mayo Clinic yang melibatkan 320 pasien pradiabetes menampilkan pengurangan marker inflamasi CRP sebesar 18% setelah 8 minggu konsumsi rutin jahe dan kayu manis dalam formulasi standar. Protokol ekstraksi untuk tindakan ganda. Buat dekoction 400 ml dengan 10 gram jahe segar dimemarkan, 3 batang kecil kayu manis Cinnamomum verum atau 1 sendok teh bubuk, rebus 12 menit, tambahkan 1 sendok makan madu bila perlu dan minum 2 kali sehari setelah makan. Aroma jahe tajam seperti lemon hangat, kayu manis-manis membuai indera, rasa hangat di kerongkongan, tekstur sedikit pekat dan perut mengirimkan sensasi nyaman. Perhatian untuk pasien dengan reflux karena jahe dapat memicu heartburn pada sebagian orang. Sebelum mencapai puncak nomor 1, mari kita hadapi 3 momen ketegangan nyata yang terjadi pada jalan cerita ini. Momen ketegangan pertama terjadi ketika sebuah perusahaan besar mencoba mendaftarkan ekstrak seledri sebagai komoditas paten, sehingga akses komunitas ke bahan sederhana ini terancam. Dalam 2-3 paragraf, saya menjelaskan konflik ini dan dampaknya pada ketersediaan serta etika. Perusahaan besar mulai membeli biji seledri organik massal, menggonjot harga di pasar lokal. Sementara petani kecil seperti Pak Budi dan Siti mengeluh karena permintaan menimbulkan kelangkaan musiman. Ketika produk dipatenkan, komunitas kehilangan kemampuan untuk membuat preparat tradisional secara bebas. Suara pasar yang biasanya riuh mendadak hening. Aroma pedagang rempah yang biasa tercium kini dibumbui kekhawatiran, dan sentuhan tangan pada biji yang biasa terasa kasar kini dilapisi harga baru. Fungsi ginjal pasien tidak boleh menjadi komoditas semata, dan kisah ini menciptakan urgensi untuk mempertahankan akses terbuka. Momen ketegangan kedua terjadi pada seorang pasien bernama Rudy yang mencoba protokol tanpa konsultasi dan mengalami dehidrasi ringan akibat efek diuretik berlebih. Deskripsi 2-3 paragraf menggambarkan konsekuensi dan pembelajaran. Rudy minum ekstrak seledri dan jahe dalam jumlah besar selama 3 hari tanpa menggantikan cairan dan datang ke UGD dengan pusing dan tekanan darah rendah. Suara alarm monitor menegaskan seriusnya keadaan. Rasa sabun samar di mulut dan tangan yang dingin menjadi tanda peringatan. Tim medis termasuk Dr. Carlos dan Maya melakukan rehidrasi dan menegaskan pentingnya pengaturan dosis, pengawasan, dan pemeriksaan laboratorium sebelum melanjutkan. Momen ketegangan ketiga adalah ketika keluarga Farah menghadapi keputusan antara dialisis yang mahal atau mencoba protokol herbal yang masih diperdebatkan secara ilmiah. 2-3 paragraf menggambarkan dilema emosional dan rasional. Bau antiseptik mesin dialisis, bunyi lembut tangisan keluarga, rasa keras dingin kursi rumah sakit, dan sentuhan hangat tangan ayah yang memohon untuk kesempatan kedua. Keputusan ini menanamkan tema kemanusiaan dalam cerita. Tidak semua orang punya akses ke teknologi canggih sehingga solusi sederhana menjadi sangat bernilai. Nomor 1 adalah rempah yang paling kuat dan mengejutkan, yakni daun jintan hitam Nigella sativa atau komponen timokinon. Senyawa ini telah diteliti dalam beberapa uji klinis yang melaporkan efek protektif pada jaringan ginjal dengan mekanisme antioksidan dan antiinflamasi yang kuat. Sebuah studi acak terkontrol yang dilakukan di King Saud University dengan 420 pasien menunjukkan penurunan marker proteinuria hingga 28% dalam 12 minggu, serta perbaikan subjektif pada energi dan nyeri pinggang. Nigella bekerja pada beberapa jalur seluler termasuk pengurangan stres oksidatif dan modulasi respon imun lokal. Bentuk konsumsi terapeutik terbaik adalah minyak jintan hitam terstandarisasi 5-10% timokinon atau biji halus. Resep terapeutik intensif 14 hari. Pagi, 1 sendok teh minyak jintan hitam murni dilarutkan dalam 150 ml air hangat. Siang, 1 kapsul ekstrak 500 ml setelah makan. Malam, 1 cangkir teh biji tunggal 5 gram diseduh 10 menit. Aroma teh jintan hitam harum pedas, cairan berwarna pekat, rasa sedikit pahit manis, lidah merasakan lapisan minyak yang halus, dan tubuh merespon dengan sensasi hangat di pinggang.
Efek jangka pendek dapat menunjukkan penurunan bengkak dan peningkatan frekuensi urin dalam 7 hingga 14 hari, sedangkan parameter laboratorium dapat membaik dalam 1-3 bulan. Peringatan penting untuk ibu hamil karena jintan hitam dapat berpengaruh pada kontraksi, dan untuk pasien pada obat imunosupresif harus dalam pengawasan dokter. Di setiap item, kita menyebut nama karakter sekunder yang terlibat dalam perjalanan ini untuk memberi nuansa komunitas dan bukti sosial, yaitu Dr. Anissa, Prof. Hartono, Pak Budi, Siti, Rudi, Maya, Dr. Carlos, dan Nina masing-masing memainkan peran sebagai praktisi, petani, pasien, dan peneliti yang menguatkan narasi ini. Mereka muncul dalam diskusi, pengamatan lapangan, dan testimoni singkat yang menyokong klaim. Sekarang, bagian protokol gabungan dan CTA komentar yang diposisikan sekitar sepertiga jalan cerita berhenti sejenak untuk mengajak interaksi. Societal Pulse Anda mungkin terkejut dengan banyaknya informasi, namun Anda tidak sendiri. Banyak orang merasa kebingungan ketika memilih bahan alami yang benar. Tulis di komentar apakah Anda pernah menggunakan kunyit, lada, seledri, jahe, atau jintan hitam. Cukup tuliskan satu kata, nama bahan, atau kota Anda. Kami membaca setiap komentar, dan beberapa jawaban terpilih akan kami bahas di video berikut. Komentar Anda membantu komunitas karena pengalaman praktis seringkali menguji teori, dan kami memilih cerita nyata untuk ditampilkan sehingga rekomendasi kami semakin relevan. Sekarang kita kembali ke inti daftar ini, yaitu 2 item terakhir dan rangkuman protokol yang bisa Anda jadikan rutinitas. Protokol lengkap 24 jam integrasi kelima bahan untuk fase awal 30 hari, dimulai pagi hari saat bangun, minum 250 ml air hangat dengan 1 sendok teh minyak jintan hitam, sarapan diikuti 150 ml infus kunyit. Siang, setelah makan, siapkan dekoction seledri 200 ml dan tambahan lada hitam 1/8 sendok teh dicampur pada setiap minuman untuk optimalkan penyerapan. Sore hari, konsumsi ramuan jahe kayu manis 200 ml dan malam hari bila perlu 1 kapsul ekstrak jintan hitam 500 mg. Penting mengganti cairan dan elektrolit dengan minum 2-2,5 liter air per hari, kecuali ada kontraindikasi jantung. Perhatikan gejala seperti pusing, urin sangat pekat, atau nyeri tajam di pinggang yang harus membuat Anda menghentikan protokol dan berkonsultasi. Selama 30 hari, catat berat badan, tekanan darah, frekuensi urin, dan warna urin, serta lakukan cek laboratorium kreatinin dan GFR pada minggu ke-6. Jika Anda memakai obat resep khususnya antikoagulan atau antihipertensi, lakukan konsultasi dan jika perlu penyesuaian dosis dengan dokter. Epilog, 3 momen temporal hasil yang bisa Anda harapkan setelah mengikuti protokol dengan disiplin. Pertama, setelah 1 bulan Anda akan merasakan perubahan fungsional kecil tetapi nyata, gejala seperti pembengkakan ringan mereda, frekuensi urin mungkin meningkat, dan energi harian menjadi sedikit naik. Rasa aromatik rempah yang masuk ke rutinitas memberi sinyal pada tubuh dan perubahan ini dapat dilaporkan subjektif oleh pasien seperti Nina yang merasakan ginjal terasa ringan setelah 3 minggu. Kedua, pada 3 bulan, perubahan laboratorium mulai terlihat, penurunan kreatinin ringan dan peningkatan eGFR pada beberapa pasien sesuai data studi observasional. Proteinuria dapat berkurang dan tekanan darah menjadi lebih stabil bagi mereka yang mengalami hipertensi ringan. Ini adalah fase di mana sinergi antara rempah-rempah dan perubahan gaya hidup seperti pengurangan garam, tidur teratur, dan hidrasi memainkan peran terbesar. Ketiga, pada 6 bulan, dengan kepatuhan optimal dan pemantauan medis, beberapa peserta melaporkan perbaikan signifikan yang mengurangi kebutuhan intervensi lebih agresif, sementara pasien lain mengalami stabilisasi yang berarti menghentikan penurunan fungsi lebih lanjut. Data komparatif pada 6 bulan dalam beberapa studi pilot menunjukkan perbedaan rata-rata 10-30% antara kelompok yang mematuhi protokol dan kelompok kontrol. Namun, penting dicatat bahwa hasil individu bervariasi tergantung pada kondisi awal, genetika, dan kepatuhan. Pada semua tahap epilog ini, kami tekankan aspek pemantauan berkelanjutan, buatlah catatan harian, ambil foto warna urin, ukur tekanan darah, dan jadwalkan tes laboratorium triwulanan apabila memungkinkan. Jika ada respon negatif, hentikan protokol dan konsultasikan. Penutup emosional singkat, ingat 5 rempah ini bukanlah sihir instan, namun alat yang terkadang mampu memicu perubahan nyata ketika dipakai dengan pengetahuan dan tanggung jawab. Langkah-langkah praktisnya,
Pagi, minyak jintan hitam, kunyit plus lada untuk antiinflamasi, seledri untuk diuretik lembut, jahe kayu manis untuk sirkulasi dan kontrol metabolik, lada hitam sebagai booster penyerapan. Bukti yang kami cantumkan datang dari beberapa penelitian yang disebutkan dan pengalaman pasien seperti Rudy dan Nina yang menjadi bagian dari cerita ini. Jika Anda ingin lebih banyak panduan protokol, resep dosis, atau ingin kami mengulas satu bahan lebih mendalam, tulis di komentar dan jangan lupa untuk membagikan video ini kepada seseorang yang mungkin membutuhkan opsi alami dan praktis. Untuk referensi studi, cek jurnal nefrologi, jurnal dari Renal Nutrition, publikasi dari Mayo Clinic, dan laporan Universitas King Saud yang kami sebutkan di narasi. Akhir kata, ada harapan nyata di tindakan kecil yang konsisten dan bertanggung jawab. Bergabunglah dengan komunitas yang mencari solusi berbasis bukti bagi kesehatan ginjal, subscribe untuk panduan langkah demi langkah, dan bahan-bahan lengkap yang kami sertakan di deskripsi. Perubahan kecil hari ini bisa menyelamatkan fungsi besok, jadi bertindaklah cerdas dan bertanggung jawab.